Halo, nama saya Filiari Sugimulyo dari kelas 11 IPA 2. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan biologi tentang ekskresi. Simak videonya sampai habis ya. Uremia adalah keadaan toksik dalam darah karena mengandung banyak urea. Uremia merupakan kondisi berbahaya yang terjadi ketika ginjal tidak lagi menyaring dengan baik. Ini mungkin terjadi ketika seseorang berada pada stadium akhir penyakit ginjal kronis. Gejala berupa kelelahan, mual, hilang nafsu makan, rasa logam di mulut, dan kebingungan mental. Uremia bisa terjadi karena ginjal tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Kondisi ini membuat ginjal tidak dapat menyaring dan membuang zat sisa metabolisme termasuk urea melalui urin. Nefritis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan ginjal. Nefritis dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap jenisnya dibedakan berdasarkan pada bagian ginjal yang mengalami nefritis. 3 bagian utama yang biasanya terkena nefritis adalah glomerulus, tubulus, dan juga renal interstisial. Penyakit ini adalah peradangan pada pembuluh kapiler kecil di dalam ginjal yang bernama glomerulus, yang berfungsi untuk menyaring darah. Ketika mengalami peradangan, glomerulus tidak akan dapat menyaring darah dengan baik. Apabila peradangan tidak mengenai glomerulus, kemungkinan besar peradangan akan terjadi pada bagian di antara nefron yang bernama interstitium renal, sehingga menyebabkan nefritis interstisial, terkadang dikenal sebagai nefritis tubulointerstisial. Kotoran yang dikeluarkan oleh darah akan diantarkan ke kandung kemih melalui tabung yang bernama ureter. Pada beberapa kasus, peradangan akan mulai timbul di kandung kemih dan menjalar ke ureter sampai ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai pyelonefritis. Gejala nefritis yang paling umum yaitu demam, tekanan darah tinggi, urin yang keruh dan mengandung darah atau nanah, nyeri perut yang menjalar sampai ke bagian ginjal, sering buang air kecil, pembengkakan atau edema, sering muntah. Setiap jenis nefritis memiliki penyebab tersendiri. Sampai saat ini, penyebab pasti dari glomerulonefritis masih belum diketahui. Namun, para dokter dan peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memungkinkan menyebabkan infeksi. Misalnya penyakit sistem kekebalan tubuh, riwayat kanker, abses yang timbul di bagian tubuh lainnya, dan menyebar ke ginjal melalui peredaran darah. Penyebab utama pyelonefritis adalah bakteri Escherichia coli. E. coli ada di usus dan dapat menyebabkan infeksi di ginjal. Selain E. coli, penyebab lainnya adalah batu ginjal, penggunaan sistoskop untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, dan operasi pada kandung kemih, ureter, atau ginjal. Nefritis interstisial kebanyakan disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat tertentu. Penyebab lainnya adalah konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang dan kadar potasium darah yang rendah. Diabetes insipidus merupakan suatu kelainan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga membuat pengidapnya sering buang air kecil dan memiliki rasa haus yang berlebihan. Secara umum ditandai oleh gejala berikut: rasa haus yang berlebihan, pengeluaran urin yang sangat banyak, sering buang air kecil pada malam hari, sering mengompol. Pada pengidap anak-anak, gejala berupa tangisan yang berlebihan, sulit tidur, demam, muntah, diare, pertumbuhan terhambat, berat badan turun, mengompol, nafsu makan menurun, kelelahan. Penyebab diabetes insipidus adalah ketidakmampuan tubuh dalam menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh dengan baik. Berdasarkan penyebabnya, diabetes insipidus dibagi menjadi 3. Diabetes insipidus sentral, yaitu kondisi yang disebabkan karena adanya kerusakan kelenjar hipotalamus atau hipofisis, sehingga menyebabkan gangguan penyimpanan dan pengeluaran ADH. Kerusakan ini terjadi akibat operasi, tumor, meningitis, kelainan genetik, atau trauma kepala. Diabetes insipidus nefrogenik, yaitu kondisi yang disebabkan karena adanya kelainan pada tubulus ginjal, akibat kelainan genetik, penyakit ginjal kronik, atau konsumsi obat tertentu. Diabetes insipidus gestasional yaitu kondisi yang terjadi selama kehamilan dan bersifat sementara. Polidipsia primer atau disebut juga diabetes insipidus dipsogenik atau polidipsia psikogenik adalah kondisi yang menyebabkan produksi urin encer akibat mengonsumsi banyak cairan.
Bisa juga disebabkan oleh kerusakan mekanisme pengaturan haus di hipotalamus. Kondisi ini sering dikaitkan dengan kondisi mental seperti skizofrenia. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe. Tipe 1, sistem daya tahan tubuh menyerang pankreas yang memproduksi insulin. Tipe yang kedua, pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup atau tubuh tidak merespons insulin yang diproduksi. Yang ketiga, diabetes gestasional, diabetes yang terjadi saat hamil. Yang terakhir, tipe lain, timbul akibat kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Beberapa ciri-ciri diabetes: meningkatnya haus, rasa lapar ekstrim, sering buang air kecil, turun berat badan drastis, terdapat keton dalam urin, kelelahan, pandangan kabur, luka sulit sembuh, sering mengalami infeksi, dan masih banyak lagi. Berikut penyebab diabetes mellitus, yaitu 1. Tidak teratur melakukan pemeriksaan gula darah. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Yang ketiga, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Yang keempat, mengonsumsi minuman dengan pemanis buatan. 5. Cemilan tidak sehat. Albuminaria adalah suatu kondisi di mana urin mengandung protein dalam jumlah yang terlalu banyak. Bocornya protein ke dalam urin biasa disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah kecil pada ginjal. Ada beberapa tanda indikasi mengalami ginjal bocor, yaitu urin yang dikeluarkan berbuih atau berbusa, muncul pembengkakan di bagian tubuh, mudah lelah, mual atau muntah, sering buang air kecil, insomnia, kulit gatal dan kering, sulit konsentrasi, sesak napas, dan gangguan elektrolit. Beberapa penyakit dan kondisi tertentu dapat menyebabkan ginjal bocor, meliputi nefropati diabetik, infeksi ginjal atau pyelonefritis, lupus nefritis, preeklamsia, dan sindrom nefrotik. Batu ginjal atau yang juga dengan istilah nefroliatisis adalah kondisi saat material keras menyerupai batu terbentuk di dalam ginjal. Saat batu ginjal berukuran kecil, umumnya gejala tidak akan dirasakan karena bisa keluar dari tubuh secara alami melalui ureter dengan mudah. Bila batu ginjal berukuran lebih besar dari diameter saluran ureter, gejala dapat dirasakan seperti sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, nyeri di beberapa bagian, kadang mual, jumlah urin sedikit atau tidak keluar. Batu ginjal terbentuk ketika urin mengandung banyak zat pembentuk kristal, seperti kalsium, oksalat, dan asam urat daripada cairan. Pada saat yang sama, urin kekurangan zat yang mencegah kristal menempel, sehingga menciptakan lingkungan ideal untuk pembentukan batu ginjal.